pagi. Apa kabar Halo, nih? halo. Halo, Eh, Jeng A, apa kabar Jeng An? Lah, Shalom ini kok semua. wow, wow, wow. Ini menjadi tamu tidak diundang. justru, Halo, justru, justru Bro itu Hen. dong, apa? Diundang spesial. Oke, Iya, mantap. ya soalnya berhubung Jeng E saat ini dia sedang di Pematang Siantar ya, Iya, betul. Pematang Siantar dan ada hal yang memang membuat dia tidak bisa ada dalam pertemuan ini. Ya, kangen-kangen sih sebenarnya juga ya. Iya, betul. Ini Iya, benar. Saya juga dia kangen. juga. Kangen, kangen untuk menggantikan Curiga saya. loh. Curiga loh. Jangan sampai Bro Amos mendengar. Kangen sebagai Ya, teman, Bu. wah, Nohen, terima Ya, kasih banyak nih sudah boleh hadir di ya, Woman of God nih ya. ya Memang sama-sama Bu kebetulan Roli. dia nih yang kebetulan juga kepikir ya. Selama ini orang yang membantu kita di dalam program ini Ya, ya Nohen betul. ini luar biasa. Betul. Terima kasih Ya, banyak ya. Tapi kalau lihat muka-mukanya ini semuanya penuh dengan sukacita kayaknya gitu ya. iya, Lihat muka amin. Prohen juga ini happy-happy aja kayaknya. Iya Amin. kan? Jangan gimana kabar Yes, baik? Kabar baik? puji Tuhan. Puji Amin, amin. Tuhan. Puji Itu Tuhan. yang paling penting juga ya. Luar biasa. Iya, Bro Hen tentunya juga kabarnya baik sehat ya. Amin, Bu Roli juga ya. Amin. Iya, iya, luar biasa. Emang kalau kita nggak bisa lihat orang itu dari wajah gitu ya. Ya, Soalnya memang situasi saat ini memang terus terang aja gitu ya. Memang harus perlu banyak senyum gitu. Nggak boleh muka nggak boleh ketekuk gitu ya. betul betul harus Nah, semangat, Bu. harus semangat semangat selalu kan Ya. gimana. Jangan Yes. untuk usaha jalan terus kan. Sampai saat ini, sejauh ini oke. Walaupun kita harus akui bahwa Ya, pandemi ini, situasi ya politik barangkali ya, yang demo sana, demo sini itu berdampak luar biasa Iya, di betul. dalam berdampak juga ekonomi. ya. Sangat, sangat. Ya, tapi ya harus bisa percaya penuh gitu bahwa Tuhan pasti tolong lah. Amin, Bu. Iya, memang situasi saat ini memang hal seperti itu terus ya. Tapi ngomong-ngomong udah berapa lama ini ya berlanjut terus ya. Ini bukannya mengalami satu kesembuhan nih secara jiwa gitu ya. Banyak Kenapa? orang sekarang Kenapa? ketawanya ini perlu dipertanyakan ini. Ini ketawa betul. Tulus atau enggak begitu? Masalah tulus sih tulus aja gitu ya. Cuman kalau udah masuk di dalam di dalam pikiran kayaknya ini bener gak sih bisa lewatin masa ini? Bener gak sih ya? Kok bisa Betul, ya betul. seperti itu ya? Ya memang kan kita sering ngomong nih, kita sering bilang 1 minggu sekarang ini nggak terasa loh, cepat sekali loh, ya. Perhatikan nggak sekarang udah kembali ke cuaca sedikit normal kayak zaman dulu, yang kalau dibilang itu ber itu hujan, ya. Rasa ya, sekarang ini bener hujan itu turun kembali seperti itu. Itu yang bikin sedikit kayaknya, bener ternyata ya semua yang sedang kita alami ini membawa dampak yang luar biasa juga. Saya berpikir apa jangan-jangan oleh karena pengaruh PSBB gitu ya yang diberlakukan orang nggak bisa berkendaraan sembarangan itu mempengaruhi juga keadaan situasi di atas sana sehingga kok sekarang saya merasa kembali seperti dulu lagi itu hujan tahun lalu susah loh mencari hujan loh. Bener nggak? Iya, betul, Bu. Bener nggak? Ini bagaimana di Bogor? Jangan. Kalau di Bogor, ini ngomong tentang cuaca ya. Iya. Memang nggak seperti tahun lalu.
kalau Bogor itu kalau dibilang identik dengan kota hujan, sekarang kayaknya nggak begitu bisa dibilang begitu. Karena kalau dulu hujan itu kalau di bulan-bulan seperti ini kan 1 harian gitu ya. Kalau sekarang paling 10 menit, gede, berhenti gitu. Jadi memang Wah, iya cuacanya nggak bisa diprediksi lagi. Nggak tentu ya Bu ya Kadang jadinya. panas, nggak tentu panas, tahu-tahu nanti tiba-tiba gelap aja gitu. Tapi sebentar hmm. terus berhenti gitu. Nah kayak dulu lah, kalau dulu kan hujan seharian ya. Oh, Jakarta udah ketar-ketir aja tuh. iya. Wah, Bogor. tapi juga jangan pikir nggak ketar-ketir loh. Itu beberapa waktu yang lalu kan hujan hanya sebentar Kenapa? itu. Yang ada Nah, longsor di daerah Jaga Karsas hmm. itu. Nah, salah satunya itu adalah yang paling ngetop posisinya itu adalah itu rumah sepupu kandungku itu benar-benar. Bagaimana Bogor kalau misalnya Bogor hujan yang kayak dulu lagi, wah udah nggak tahu deh keadaan situasi. Iya, iya. Ya, Janganlah mudah-mudahan. Tapi kenapa ya, ya situasi ini apa ya membuat tingkat stres kadang-kadang juga luar biasa gitu ya akhir-akhir ini gitu. Apa kegelisahan orang ya semua dihubung-hubungin gitu. Kadang-kadang kita jadi kebawa juga ya. Gimana tuh Jeng R? ya itu tadi yang saya bilang. Ketawa orang sekarang perlu ditanya ketawanya ketawa yang bagaimana nih. jadi jadi apa? Jadi suatu masalah juga nih ya. Bisa jadi dia ketawa karena stres loh. Habis mau Udah nggak tahu, Ketawa yang nggak berhenti. udah bingung ya Bu, udah bingung kali ya, udah nggak tahu ngalamin stres akhirnya ketawa Bu. Brian, Ya, kalau Bro lihat nih antara ketawa saya dengan ketawanya Jeng An ini kira-kira ketawa yang tanpa stres kan? tanpa stres saya lihat sih ketawa ibu-ibu sih bahagia semua ya. Tetap ada sukacita. Ya biasa ibu-ibu kan yang paling mengalami beban berat ya, tapi tetap bisa tersenyum kadang. Itu sih yang saya Tapi lihat kalau ya. ngomong-ngomong beban berat jangan ngomong fisik Oh gitu enggak Bu, enggak. dong. Beban hati Bu. Tapi satu hal yang gue pengen ini ya, pengen diskusi lah malam ini ya. Ajang ketemu kangen kita ini. Tapi gue mau say hello dulu sama temen gue yang cantik sana. Kalau dia lagi nonton gitu ya, Jeng apa kabar? Semoga sehat ya. Juga mamanya di sana sehat. Kangen juga gue. Harus menunggu Jeng episode berikutnya nanti ya Bu. itulah makanya ya, udah kita jarang ketemu gitu kan. Sekali ketemu dia nggak ada gitu ya. Lucu kalau ada dia tuh. Satu hal yang gue pengen diskusi gini. Kenapa perempuan jauh lebih cepat stres daripada laki-laki ya? Hari ini kan kita ngundang bintang tamu nih ceritanya. Waduh. Kita pengen tahu dong, apa namanya dari sisi suara pria. Wah, Boleh, kenapa boleh. kalau perempuan jauh lebih stres daripada laki-laki ya? Atau lebih kelihatan dia lagi stres gitu? Nah, soalnya Bro Hen bingung juga nih, dia lihat kita lagi nggak stres gitu soalnya. Iya kan? Perempuan jauh lebih stres daripada laki-laki ya. Kelihatannya. Bayangin, kelihatannya ya. Bayangin urus Kelihatannya. rumah tangga aja, ngurusin anak, ngurusin semuanya itu kan dibebani sama wanita. Iya kan? Semua masalah dari mulai yang kecil-kecil kan, ma, gitu kan, pokoknya kan. Ya kan jarang Nggak sekali pernah ya. anak-anak juga. Nggak pernah ya. Iya, ini sih apa hal-hal seperti itu kan bisa bikin juga yang namanya sehari bisa dipanggil ma berapa kali itu kan ya. Itu juga benar-benar belum hal-hal pokoknya yang hal-hal kecil sekali ya. Apalagi sekarang ini kan anak-anak kan sekolah ada di rumah. Ya, Iya. itu benar-benar loh. Saya kemarin juga saya punya ke sepupu itu, dia itu pagi-pagi udah harus bangunin anaknya. Itu saya ketawa juga sih ketawa ya. Bangun. Katanya, sekolah. Saya cuma liatin aja ya. Waduh,
Untung aja anak saya udah besar gitu ya. Bangun cepetan, makanya tidur jangan malam-malam. Itu aja kan udah menunjukkan apa? Satu tingkat. Ini baru cara bangun ini. Baru cara bangun ini ya. Bangun, bangun, bangun. Apa? Aduh mama, cepetan kita. Terus, iya belum lagi gosok gigi. Nggak usah pakai gosok gigi. Orang cuma di Zoom doang kata gitu ya. Tahu nggak itu anak kalian tuh diangkat bajunya, dipakein baju itu dengan celana yang di bawah tuh. Ya itu kayak kelihatan yang nampak kan nampak atas doang. Iya, betul betul betul. Itu triknya ya, salah satunya ya. Itu baru satu doang bangunin anak tidur untuk sekolah pagi. Udah bener-bener anaknya cuma satu, tapi bener-bener tuh hebohnya luar biasa gitu ya. Ini baru dari saya baru satu doang nih ya. Coba Bro Hen, tadi kan tanya tuh Bro Hen. Itu aja yang Bu Roli cerita aja, mereka bangun aja apa? Udah langsung tinggal buka laptop ya, nggak perlu kayak dulu mesti apa? Ikut papanya atau ikut mamanya belum nganterin, itu aja masih butuh waktu begitu. Iya, sebenarnya nggak usah dibawa stres ya. Orang dia cuman apa tinggal bangun tidur pindah ke laptop doang begitu kan ya. Ya. Ya nggak pakai gimana. Tapi itu ya nggak mau juga sih. Apa jangan-jangan stres yang lain juga sehingga bisa berperilaku seperti itu ya. Nah, habis dia udah lagi apa ngerjakan ya, tiba-tiba di situ dibilang kan, ya tolong persiapkan apa salah satu rumah adat katanya dibuat prakarya sendiri. Wah itu ibu langsung, terus gimana bahannya nanti? Wah itu pokoknya udah Jadi heboh sendiri ya Bu Roli ya. Makanya kalau ditanya kenapa ya perempuan jauh lebih kelihatan stres daripada laki-laki? Iya. Nah itu yang saya tanya sih sebenarnya papanya kemana? Kan sekarang ini kan saya tahu kan kayak orang tua sekarang kan papanya pada work from home ya. Apakah papanya juga ikut bantuin atau seperti biasa aja rutinitasnya? Enggak, biasanya bapak-bapak tuh cuma ngelirik doang. Jadi mamanya yang bilang bapaknya cuma begini doang. Ada apa sih Ma? Apaan kamu? Soalnya kamu ya itu aja memang. Jadi lebih santai ya bapak-bapak bawaannya. Mamanya yang pusingin pikirin ini pikirin itu ya. Nah itu kenapa kalau boleh tahu dari pola pikir dari pria tuh kenapa begitu? Kalau perempuan lebih heboh, lebih stres lah dalam menghadapi. Kenapa ya Bro? Ya. Mungkin bagi saya mungkin pria nangkapnya tuh ya mungkin sudah tugasnya ibu-ibu ya, maksudnya apa gimana ya, ngawasin anak, perhatiin anak, cuman mungkin itu pandangan secara umum. Tapi kalau misalnya saya bilang sih harusnya ada baiknya bapak-bapak juga ikut turun tangan, maksudnya suami istri kalau boleh kan bersatu gitu. Itulah anaknya, kalau anaknya butuh apa ya papanya, kalau memang masih di rumah ya setidaknya bantu ibunya lah supaya ibunya juga nggak terlalu bebannya berat gitu loh. Cuman kan rata-rata kalau saya lihat kayaknya bapak-bapak kan biasa udah cuek aja sibuk dengan kerjaannya sendiri, akhirnya anak-anak yang biasa dilemparkan ke ibu-ibu semua, jadi beban ibu jadi stres. Bapak-bapaknya tetap menikmati kerjaan dia gitu. Kalau itu sih menurut saya yang Henry bilang ya, bapaknya mungkin itu tadi ya, karena memang dia merasa ini memang sudah tugas ibu dari anak mulai sekolah waktu yang benar-benar sekolah sampai di rumah juga. Itu kalau bapaknya mah cuman gini, minum dulu itu teh manisnya gitu ya. Wah, ibunya ini pada saya bilang, ini anak cuma satu, dia juga nggak ngapa-ngapain tuh anak. Jadi stresnya itu cuma keluar dengan kata-kata yang kata-kata jadi banyak kata-kata gitu ya. Tapi sebenarnya sih kan kalau bapak-bapak cuma 1-2 kata gitu ya. Nah, kelihatan stresnya itu dari cara pola bicaranya gitu ya. Apalagi apa, Bu Roli? Kalau bapak-bapak dulu pergi keluar rumah, nggak ada di rumah. Nah, udah pasti ibu-ibu yang handle semua kan. Jadi kadang bapak-bapak maksudnya mungkin nggak tahu kejadian di rumah seperti apa, yang paling cuma tahu. Tapi begitu pulang, nanti mungkin ibu-ibu curhatnya banyak. Bapak-bapak. Jadi bapak-bapak harus siap nih jadi pendengar. Nah, jadi bapaknya memang ngomong sih gini, waduh hari-hari kayak begini rupanya. Dan juga,
sudah dilihat ternyata memang itu terulangnya setiap hari. Bapaknya sampai ngomong, ini udah pola perkataan saya yang kemarin juga gitu. Begini rupanya. Bahkan sampai ibunya itu mikirin PR anaknya, stres juga loh. Ngajarnya ya gimana ya? Gimana ya jeng-jengan ya? Yang masih punya anak juga gimana jangan? Iya, kalau misalnya kita mau bahas tentang apa ya, kenapa perempuan jauh lebih cepat stres daripada laki-laki gitu. Ya saya ngalamin juga bahwa kadang-kadang kita ngutamain perasaan gitu, lebih banyak khawatirnya. Padahal sesuatu itu kan belum tentu terjadi. Misal kalau misalnya anak terlambat apa namanya ikut pelajaran online gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia telat 5 menit juga nggak masalah juga lah gitu. Tapi kita udah heboh gitu, perempuan tuh udah heboh, ibu tuh sudah heboh. Gitu. Sesuatu itu semua dibawa dalam kondisi yang apa ya, stres, harus standarnya harus ada gitu. Nah kadang-kadang kalau kita ini dibilang khawatir, misalnya bapak-bapaknya ngomong misalnya, udah nggak perlu terlalu teriak-teriak juga anaknya denger gitu. Kita kadang-kadang ibu-ibu ini nggak terima gitu, bilang begitu, benar nggak? Karena kadang kita bilang kamu mah enak di kantor nggak lihat misalnya, kita kan lihat tiap hari. Nah kadang-kadang yang seperti itu tuh yang harus kita apa ya, bahasa aku tuh dilatih gitu, dilatih untuk bisa menenangkan diri supaya balance gitu. Kan kita sebenarnya kita ini nggak mau dibilang khawatir kan, ya kan? Kita takut misalnya anak kita jadi nggak disiplin gitu. Hanya gara-gara pertanyaannya itu adalah apakah pada saat dia 5 menit nggak on time dia langsung menjadi orang yang tidak disiplin? Wah langsung rancu di kepala kita kan. Tapi padahal kalau kita lebih tenang, anak juga dibilangin dia mau, pasti akan lebih baik gitu. Cuman karena kita ini perempuan mengutamakan perasaan daripada logika misalnya, ya yang keluar yang rocos. Tapi kita nggak mau dibilang khawatir kan, nggak mau dibilang khawatir itu. Jadi ya kadang-kadang kita yang perempuan ini ngimbangin dari yang pria sebenarnya. Jadi kalau misalnya prianya kelihatan, kayaknya lu nanggepinnya santai banget nih, anak kalau nggak jadi orang gimana besok-besok gitu. Padahal masalahnya cuma 5 menit gitu, nggak terlambat 5 menit. Gitu. 5 menit. Kadang-kadang nggak jadi orang ya. 5 menit. Ya? Nah. 5 menit aja jadi masalah ya Bu ya. Masalah gitu, ngomongnya udah jauh gitu ke depan gitu kan. Nah ini kadang-kadang kalau boleh dibilang perempuan itu ibu-ibu ini harus lebih apa ya bahasa aku ya, belajar gitu, belajar untuk bisa menenangkan diri sehingga setiap masalah yang datang kita punya solusinya. Gue sih selalu apa ya bisa coba apa namanya balance gitu. Kalau kita bisa sepakat dulu dengan pasangan gitu kan. Kalau masalah ini ya jangan kelihatannya kok kayaknya bapak berwibawa gitu kan. Jadi anak punya statement gini, nggak enak bagi sama mama marah-marah mulu. Mendingan sama si papa gitu ya, tenang, cool gitu. Padahal kan gitu. Kita ngalaminnya udah aduh. Ya, tapi kalau boleh ya kita berbagi sharing lah ya. Saya suka dengan ayat firman Tuhan ya dalam Amsal 3 itu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 gitu ya. Yang tentang jangan khawatir. Kalau Amsal 3. Amsal 3 ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 itu bisa coba apa ya kalau kita sedikit remind gitu, ingat-ingat gitu. Dibilang kan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini yang menurut aku yang harus kita latih. Ya kadang-kadang saya pernah dapat nggak kayak di WhatsApp tuh, kayaknya udah rame viral juga tuh.
ibu-ibu yang lagi ngajarin anaknya Pancasila. Pernah dapat nggak sih? Oh, Dapat nggak? belum. Iya, iya. Saya Ada belum, ya? Bu. Saya belum malah. Nah, nanti harus Nanti lihat bagi itu. ya. Harus lihat. Itu Ibu. dia, ibunya itu dari Manado ya, kalau nggak salah ya, Manado ya. Itu dia cuma mau ngajarin ayat apa itu pasal ya? Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila. Segitu stresnya, segitu luar biasanya gitu. Sampai anaknya itu nggak bisa berkata-kata gitu. Itu menggambarkan kalau buat gue ya, itu benar-benar salah satu hal yang terjadi umum gitu. Stres tinggi, padahal cuma ngajarin Pancasila, sila pertama sampai sila kedua udah stres dia. Nah, aku pikir ini yang luar biasa gitu. Kenapa harus digambarkan seorang ibu yang stres ngajar anaknya? Bukan Itu baru bapak-bapak ngajar ya? anak. Bukan. Bapak-bapak aman ya posisinya. Aman. Nah, ini yang harus direm mungkin ya, kita sebagai wanita, ibu-ibu gitu ya, yang harus belajar ngerem gitu. Nah, ini caranya gimana ya, kita mau seturut dengan firman Tuhan kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kita mau latih, oh ya, lebih bagus kita omongin. Kalau nggak dilatih nggak bisa, menurut gue sih nggak bisa. Makanya jadi kalau kita bilang, jangan pakai pengertiannya sendiri terus ya. Jadi kita tuh banyak hal kita semuanya ditarik, disedot, itu kita maunya sesuai dengan apa yang kita pingin gitu kan ya. Pokoknya harus sesuai dengan kita, itu baru membuat hati kita senang. Pokoknya kalau udah sedikit keluar dari kemauan kita, itu pokoknya udah nggak bisa, itu bener-bener. Itu dia. Nah, ya? mungkin itu yang harus kita latih, tapi nggak tahu dari sisi pandangan pria bagaimana gitu kan. Bener nggak sih menurut lo gitu, Bro Hen? Ya, kadang saya kita lihat perempuan jauh lebih cepat stres. Kadang saya lihat maksudnya ibu-ibu tuh lebih membutuhkan energi yang banyak, terutama buat ngurusin anak. Itu aja kadang anak baru satu, belum beberapa anak gitu loh. Kadang saya juga melihat juga, meskipun saya belum menikah, tapi kadang saya lihat misalnya teman-teman atau yang lain juga, waduh ini luar biasa jangan ya. Sampai nggak mau nikah lu, Bro. Oh enggak, Bu. Maksudnya saya hanya mengambil ini aja, contoh yang pernah saya lihat gitu loh. Kadang satu aja, ibu-ibu aja udah mengeluarkan energi yang begitu banyak, gimana mereka yang masih umurnya sama, masih kecil-kecil atau kembar, bertiga. Wah, apalagi cowok-cowok, kadang bikin ibu-ibu lebih gimana lagi tuh. Kalau cowok-cowok kan lebih bandel kan dibanding cewek-cewek kan gitu. Tapi bener setuju. Gua nggak bilang gitu loh ya. Gua nggak bilang loh. Bener setuju loh yang si Bro Hen bilang ini ya. Ternyata waktu kita seperti itu, kita mengeluarkan energi yang lebih banyak sebenarnya. Ya, bisa bayangin waktu energi kita keluar banyak itu sungguh sangat makan tenaga ya. Mungkin kayak pikiran kita juga semua kan juga jadi tersedot gitu pokoknya. Jadi keluar dengan sia-sia lah. Itu kan. Iya. Tapi apa itu yang jadi alasan? Apakah itu yang menjadi alasan mengiyakan kalau perempuan itu jauh lebih cepat stres daripada laki-laki karena tugasnya banyak? Ayo, gimana tuh? Ya, maksudnya karena tugas ya. Belum lagi ditambah memang juga saat ini kan masalah finansial juga ya, yang suami juga mungkin kan sedikit pendapatannya juga berkurang gitu ya. Dia juga bukan memanage anak aja, tapi memanage juga bagaimana keuangan seperti itu ya. Belum lagi dia juga harus mengurus suaminya juga. Belum lagi keluarga juga yang dari luar ya. Kadang-kadang juga dia juga harus pikirkan gitu. Ya tapi sebenarnya memang harus belajar sih melatih diri ya, di mana yang memang lebih harus diprioritaskan pada saat itu gitu. Tapi kan perempuan nggak begitu. Satu masalah belum selesai, 2-3 masalah yang lain sudah dia masukkan lagi nih. Gitu kan.
Tapi bukan berarti cowok juga nggak seperti kita. Cuman mungkin cowok nggak kelihatan nih bro stresnya ya. Yang fullnya tadi gitu ya. Mungkin cowok lebih cuek kali, jadi terkesan ya kayak tadi yang saya bilang, maksudnya udah ibu-ibu yang ngurus. Tapi sebenarnya kan kalau seharusnya bapak-bapak juga harusnya turun tangan juga sih, nggak hanya membiarkan ibu-ibu aja yang terbeban sendiri. Ya, yang bisa dibantulah gitu loh. Kayak kata misalnya udah lelah ibunya ngurusin anak, bapak-bapak turunlah, pakai cuci piring bantuin sapu kah atau apakah, itu kan setidaknya juga bisa mengurangi beban-beban si ibu gitu. Ya ada kerjasama lah yang baik lah antara ibu sama bapak. Iya ya, jadi sekarang memang untuk zaman-zaman sekarang ini bapak-bapak nggak bisa berpola pikir seperti dulu gitu. Apalagi orang hari-hari ada di rumah kan. Coba bisa bayangin, dia cuma angkat kaki misalnya, cuma baca lihat-lihat HP misalnya gitu kan. Atau nggak peduli, itu udah tambah lebih stres lagi tuh. Stres. Apa dibilang ini, mendingan waktu dulu deh, hari-hari lu pada pergi semua, gue nggak lihat mukanya gitu kan lu. Bapaknya yang stres jadi. Jadi ya belajar mengendalikan diri juga sih. Iya betul Bu. Karena situasi saat ini kan memang begitu mudahnya orang stres, ya. Contoh gue lah, nggak usah contoh orang lain, contoh gue lah. Bagaimana kita bisa tetap happy, tetap bisa bisa bercanda gitu ya dalam situasi yang seperti ini. Ya mungkin kalau kita bisa balance lah, bisa ngobrol gitu ya, baik dengan anak, baik dengan pasangan, baik dengan orang tua barangkali, karena mungkin kita ya belum bisa berbagi lagi mungkin saat ini, ya aku pikir bisa lah kita menjalaninya dengan tanpa stres gitu ya. Ya percaya aja lah sama Tuhan, di dalam kontrol Tuhan kok semuanya. Nah mungkin sharing berbaginya hari ini, bagaimana kita bisa tetap tenang tapi bukan pura-pura gitu ya. Percaya penuh kepada Tuhan itu saat-saat pandemi ini ya harusnya benar-benar dipraktekin dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa kita bisa lalui. Kalau udah mulai agak sedikit tegang, ya dibawa bercanda aja lah, dibawa happy lah. Kalau aku sih bilang gitu, karena memang perempuan jauh lebih pressure-nya lebih tinggi. Ya. Gitu. Mungkin lebih ini tinggi. Ya Bu, butuh tempat untuk gimana ya, mengungkapkan rasa stresnya kepada siapa ya, mungkin dia nanti akan lebih tenang kan, lebih tenang gitu. Itu dia. Jadi kalau dibilang apakah perempuan jauh lebih stres, iya. Kalau tadi Bu Jeng udah bilang bebannya banyak gitu ya. Ya harusnya tempat curhatnya itu, misalnya kita punya anak ya diskusi sama anak, diajak ngobrol aja. Kalau misalnya kita punya pasangan, ya kita ngobrol. Saya pikir, nggak tahu ya, ini pengalaman hidup atau gimana ya. Saya lebih suka kalau saya lagi stres gitu ya, atau pressure-nya cukup lumayan, ngobrol anak, karena anak saya udah pada gede gitu ya, dipeluk aja udah happy banget gitu. Nggak tahu ya, itu booster juga ya, sama pasangan, dipeluk aja. Kadang nggak perlu kadang nggak perlu kata-kata ya, cukup pelukan aja itu udah bisa memberi energi buat ibu-ibu. Benar. Karena sebenarnya basically-nya itu percaya. Kita percaya kepada anak bahwa dia juga akan melakukan tugasnya. Kita juga percaya kepada pasangan bahwa dia juga akan melakukan tugasnya. Cukup dengan peluk itu sudah menenangkan. Nah biasanya kalau udah tenang tuh kita bisa melakukan hal-hal yang lain lagi gitu. Itu yang selalu kita coba. Tapi harus diakuin ya Jeng R, bahwa perempuan memang. Nah itu mungkin salah satunya juga tuh yang bikin stres. Karena tidak mau berbagi masalah. Semua dia mau tangannya sendiri pokoknya. Menjadi superwoman yang luar biasa. Ya, akhirnya, betul. Ya, nggak mau berbagi ya, gitu ya. Betul. Jadi untuk masa-masa pandemi ini memang harusnya berbagi sih.
Orang Betul. kita ada sama-sama dalam satu rumah terus, ya sama anak juga berbagi, sama suami juga berbagi gitu ya. Jadi jangan cuman kita ambil semua persoalan seperti kayak kita yang mampu seperti itu kan. Betul, betul. Nah, suami cuma dikasih lihat untuk izin menonton doang gitu kan. Anak tuh iya benar saya bilang memang berbagi ya. Ya, kalau kita nggak berbagi, yang ada stres juga loh. Suami cuma liatin istri yang kayak begitu, terus kan, wah berarti hari-hari dulu seperti ini nih, sikapnya gitu kan ya. Sebenarnya sih berbahagialah saat ini kita bisa kumpul keluarga ya. Itu juga rasa syukur juga harus dinaikkan juga gitu. Bisa lebih banyak waktu bersyukur sama keluarga, sama anak, sama suami. Nikmatin aja sih seperti itu ya. Jadi memang nggak usah dibawa stres. Masalah bangun tidur aja udah sampai heboh kayak begitu. Wah, itu kemana aja. Tapi begitu bapaknya bilang, bangun, udah gini, anak itu bangun dengan santainya. Ibunya udah 10 kalimat yang keluar. Iya, jadi memang kita nggak boleh lah sampai yang namanya tingkat mengambil semua masalah, sehingga itulah yang membuat tidak disadari kita mengarah kepada stres tadi ya. Karena stres itu yang bisa lihat orang lain juga gitu. Yeah. Sebenarnya diri sendiri juga merasa gitu ya. Gue kayaknya kok seperti ini gitu. Belajar ya dalam situasi saat ini. Ya, waduh nggak terasa nih pembicaraan kita ya. Ini baru seputar masalah bangunin anak ya. Belum yang lain-lain. Kalau gue sih firman Tuhannya menghibur banget. Itu menghibur banget kalau gue. Penghiburannya pokoknya pada saat udah nggak bisa ngapa-ngapain, suka ngomong sendiri dalam hati, udah gue percaya Tuhan deh. Kadang-kadang gitu, gue percaya Tuhan pasti bantu gue. Itu spontan aja. Jadi buat hari ini mungkin gue bisa berbagi bahwa ya kita harus praktekin lah firman Tuhan ini. Karena pemicunya kenceng banget sih sekarang gitu, pemicunya banyak ya percaya aja sama Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Ya, mudah-mudahan firman Tuhan hari ini bisa saling menguatkan bahwa ya kita harus bisa balance supaya kita nggak jadi batu sandungan lah buat anak, kita nggak jadi batu sandungan buat pasangan, amin. buat temen. Pokoknya pegang deh, Amsal 3 pegang. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 mudah-mudahan menguatkan. Amin. Ya, mudah-mudahan menguatkan. Ya, kita berserah kepada Tuhan dalam situasi saat ini ya. Karena kita tahu bahwa kemampuan kita sungguh sangat terbatas. Kita amin, betul banget. Semuanya gitu. Ya. Jadi selalu bersama dengan Tuhan harus ada sukacita gitu kan. Amin, amin. Bersyukur gitu seperti itu ya. Bro Hen, terima kasih banyak Bro Hen. Ya, sama-sama. Sama-sama, saya begitu banyak masukan dari Bu Anti sama Bu Roli gitu. Saya jadi geli sendiri. Nanti kalau jadi bapak-bapak udah tahu aturannya gimana. Janji lo ya. Siap. Jangan cuma diem aja ya si bapak ya. Betul. Semangatkan istri. Thank you banget. Ya. Thank you. Kalau istrinya kalau istrinya lagi wah gitu ya minimal itu tadi harus ya, mah jangan begitulah mah gitu. Tapi mah. Ya. Tapi Umi ya. Tapi biasanya juga bukan gimana. Uminya kalau digituin tambah gimana? Wah, tambah lebih gimana gitu ya. Ya. Oke. Next, Bro Hen kita undang lagi ya Bro Hen. Boleh. Bro Hen ya. Ya berbagi. Jadi dia berempat. Makasih. Berempat. Jadi berempat. Mas ada Jeng E, nanti kita undang lagi si Bro Henry nih supaya dia lebih cepat untuk bisa menikah. Oh. Jadi Jeng Hen nanti jadi Jeng Hen. Ya, makasih semuanya. Jadi hari ini
semoga firman Tuhannya juga menguatkan ya. Amin. Gua pengen say hello dengan Jeng semoga acaranya semua di sana beres juga. Dan Ya. acara ini bisa memberkati banyak orang ya. Amin. Woman of God. Iya, mamanya juga. Betul. Mama Jeng juga baik-baik, sehat-sehat ya, karena Betul. memang. Amin. Amin. Kangen sih, rindu juga ya. Ya, semoga minggu depan bisa ketemu lagi ya, bisa gabung lagi ya. Iya. Oke deh. Thank you. Thank you ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan semua. memberkati. Amin. Yeay. Bye.